Rangkaian hajatan besar masyarakat yakni mudik sekaligus balik dalam rangka Lebaran 2022 telah berlangsung selama hampir sebulan ini. Sekitar 85 juta warga terutama dari Jawa mudik dengan berbagai tujuan dan berbagai moda transportasi. Menangani pergerakan 85 juta orang tentu bukan perkara mudah, namun kita patut bersyukur karena event ini bisa dikatakan sudah selesai dan angka kecelakaan pun turun drastis. Untuk membahas evaluasi arus mudik maupun arus balik Lebaran sudah bergabung bersama dengan kita Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi serta Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir. Selamat siang Pak Budi Karya Sumadi dan Pak Erick Thohir, salam sehat selalu Pak. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat selalu. Baik, yang pertama saya mau bertanya dulu nih, kita kemarin sudah melihat bahwa sejauh ini pergelaran arus mudik maupun arus balik berlangsung dengan, ya walaupun ada beberapa kemacetan, tapi kita patut akui bahwa angka kecelakaan menurun drastis. Nah, kalau sejauh ini dari Pak Menhub maupun Pak Erick Thohir sendiri, ada nggak evaluasi seperti apa yang perlu menjadi catatan dan perlu diperbaiki oleh pemerintah tahun depan? Saya mau ke Pak Budi Karya Sumadi dulu. Mungkin ada Pak Budi, apa saja yang perlu dievaluasi Pak kalau dari Menteri Perhubungan? Ya, saya pikir apa yang akan kita lakukan, pasti evaluasi itu menjadi satu keharusan bagi kita untuk melakukan improvement. Tahun ini kita bisa melaksanakannya dari evaluasi dari tahun ke tahun. Nah, dari evaluasi yang kita lakukan, memang dari awal kita sudah memetakan bahwa dua titik yang menjadi satu daerah paling rawan itu adalah Jakarta Semarang menuju Jakarta atau Jakarta Semarang dan Bangkahuni ke Merak. Nah, tepat saja itu adalah memang tempat yang menjadi paling krusial dan kita lakukan satu penelitian. Setelah itu kita melakukan simulasi berkali-kali. Dan timnya Pak Erick Thohir luar biasa ya, tercatat turut serta dalam simulasi itu PT Jasa Marga, Jasara Harja, ASDP, Pelindo, Penli itu bersama-sama kami untuk melakukan simulasi. Dari simulasi itu memang kalau bicara teoritis, pergerakan kemarin itu bisa dinyatakan nggak mungkin terjadi. Maka kami melaporkan pada Bapak Presiden, apa yang harus dilakukan? Kami melakukan simulasi terus, terakhir kita mendapatkan suatu rekomendasi, 4 rekayasa lalu lintas, yaitu meniadakan angkutan 3 sumbu, yang kedua adalah membuat kontraflow, lalu one way dan ganjil genap. Nah, keempat rekomendasi ini kita laporkan Pak Presiden merestui, dan setelah kita rapatkan, kita berikan kewenangan ini kepada Polri untuk melaksanakan. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Bahwa terjadi ekses katakanlah di Cipularang dan Merak ini memang ada satu angka-angka yang tidak bisa terprediksi dengan baik, bahwa para pemudik ini datang dengan bersama-sama. Seperti kasus di Merak, mereka datang bersama-sama pada H-3. Nah, tentu dengan volume yang bersama-sama itu terjadi lonjakan yang luar biasa, tidak mampu dilaksanakan. Juga begitu bersama-sama pada hari tanggal 28, di mana pergerakan begitu masif, sehingga one way yang tadinya kita rencanakan sampai tanggal jam 24 malam, itu harus kita lakukan sampai pagi. Nah, ini membuat adanya suatu pergerakan yang tidak bisa kita manage di Cipularang. Nah, dengan dasar-dasar itu kita akan melakukan analisa. Kami sudah bicara dengan Pak Erick ya, berkaitan dengan yang di Merak, kita akan tambah beberapa pelabuhan ya, Panjang, Ciwandan, dan beberapa tempat. Dan untuk jalur Jakarta Semarang, tentunya nanti kami bersama-sama BUMN akan melakukan evaluasi untuk memperbanyak rest area.
memperbanyak rest area, melakukan suatu simulasi lebih awal, melakukan pendataan big data yang lebih masif. Ya. Jadi Mbak Lady, kita lakukan evaluasi pasti. Baik. Dan oleh karenanya saya juga menyampaikan maaf apabila kami belum maksimal, tapi kolaborasi Kementerian Perhubungan, BUMN, Polri ini luar biasa. Tahun ini kita begitu cair, setiap saat kita bisa saling komunikasi, dan direction itu langsung saya lakukan kepada ASDP dan juga kepada Jasa Marga, tanpa Pak Erik kadang-kadang tidak serta. Tapi kadang-kadang saya koordinasi dengan Pak Erik, kita putuskan bersama-sama, lalu kita jalankan bersama-sama dengan polisi. Begitu Mbak Lady. Baik, ini saya garis bawahi Pak Menhub bahwa salah satu yang menjadi kunci penting adalah kolaborasi. Tapi jadi Pak Menhub juga menyebutkan bahwa salah satu yang menimbulkan titik simpul kemacetan itu rupanya adalah dengan adanya rest area yang terkait dalam hal ini adalah dikelola oleh Jasa Marga sebagai pengelola tol sekaligus pengelola rest area. Ini artinya juga sudah masuk ranahnya Menteri BUMN. Nah, dari Pak Erick Thohir, apa evaluasinya Pak untuk tahun depan agar penyebab kemacetan ini bisa dieliminasi dan arus mudik serta balik ini bisa lebih lancar, bisa lebih ditingkatkan lagi? Ya, tentu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang mau mengikuti saran daripada pemerintah. Itu yang penting. Dan tentu apresiasi kepada kepemimpinan Pak Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan, Pak Kapolri, Pak Sigit, Pak Karlantas, Pak Firman, yang tiada henti-hentinya terus melakukan sinergi dan komunikasi kepada kami. Karena tentu tanpa arahan dari beliau-beliau, kami sebagai Kementerian Korporasi yang kebetulan di bawahnya ada Jasa Marga, tentu wewenangnya tidak bisa maksimal. Dan ini alhamdulillah koordinasi yang terbaik yang saya rasakan. Nah, karena itu kembali tadi seperti yang disarankan oleh Pak Budi, bagaimana kita evaluasi yang harus berkelanjutan. Seperti contoh, misalnya dalam penyeberangan Merak Bakauni, itu sebagai catatan kenapa? Peningkatan daripada truk itu sampai 116%. Ini luar biasa. Artinya apa? Yang melakukan penyeberangan bukan hanya masyarakat, tetapi rantai daripada dunia usaha ini meningkat. Nah, karena itu solusinya yang disampaikan sebelumnya, ke depan kita coba memikirkan logistik dan masyarakat bisa mulai dipisahkan agar keamanan masyarakat bisa lebih tercapai, apalagi jumlah kapal yang terbatas. Kalau di rest area juga sama. Kita tahu jumlah rest area itu terbatas juga. Tidak mungkin setiap kilometer ada rest area. Nah, tentu dengan keterbatasan rest area ini sesuai dengan titik-titik yang sudah dilokasikan, kemarin yang kita lakukan apa? Penambahan daripada titik-titik singgah selain rest area yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, supaya ada tempat tambahan rest area ketika para sahabat, masyarakat, keluarga, dan lain-lain mudik saat itu. Dan di rest area itu kita berikan juga pelayanan apakah booster vaksin kemarin, apa juga yang namanya pelayanan permainan, makanan, dan lain-lain. Jadi kita tambahkan rest areanya. Belum lagi kerja keras daripada Pertamina yang menambah jumlah BBM. Ya, BBM itu kemarin sampai 40% di atas yang sudah disediakan. Nah, ini terima kasih juga sama Kementerian SDM, Pak Arifin, yang bisa membuka daripada akses daripada BBM. Karena kalau tidak, BBM-nya habis, menjadi kemacetan tersendiri di lapangan. Betul. Nah, ini kita kolaborasi, kita kerja gotong royong gitu. Baik, artinya Pak Erick Thohir, kalau saya garis bawahi bahwa pemisahan kendaraan logistik dengan kendaraan pribadi serta penambahan rest area ini menjadi salah satu titik kunci untuk kedepannya supaya arus mudik dan juga arus balik bisa berjalan lebih baik. Tapi yang menarik juga nih Bapak-Bapak, kalau saya lihat bahwa soal janji tol gratis kalau macet sampai dengan 1 kilometer di gerbang tol. Ini nampaknya kemarin belum terrealisasi dengan baik ya. Padahal kalau kita ingat-ingat nih, kemacetan tuh sempat terjadi di tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 41, kemudian kemacetan panjang di tol Cipularang dari Bandung arah Jakarta, dampak dari pemberlakuan one way. Saya mau dengar dulu dari Pak Erick Thohir nih Pak, apa kira-kira penyebab kenapa pemberlakuan janji bahwa tol gratis ini belum terrealisasi Pak kemarin Pak? Jadi tentu kalau masalah kebijakan itu kan sama-sama kita lakukan. Ini bukan
kita langgar janji. Tetapi kalau kita lihat kemarin kenapa ada kemacetan sedikit ya, yang biasanya bisa berhari-hari tapi kemarin hanya berjam. Ini juga berjam-jam sudah membuat masyarakat yang mudik gundah tentunya. Tetapi kalau dilihat dari situ, bagaimana kemarin kita lihat pemerintah melakukan terobosan yang namanya arus satu arah. Yang tadinya hanya sampai jam 12 malam, tiba-tiba kita harus perpanjang sampai besok paginya. Karena kenapa? Tingkat per jam kendaraan tadi ya Pak Budi Karya menggarisbawahi. Ini mudik tahun ini sebenarnya tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama. Nah, itu sampai 30-40% di atas rata-rata. Yang kemarin ditargetkan arus mudik itu selesai itu di hari H, ternyata ketika saya mau ziarah ke tempat makam orang tua saya di Cikampek, padahal hari kedua Lebaran itu masih macet. Artinya apa? Memang tingkat kendaraan itu luar biasa kemarin ya. Kita tidak mau membela diri, sempurna milik Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu sebagai pelayan publik saya dan Pak Budi berbuat terbaiknya untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal tentu. Tapi pasti banyak kekurangan. Baik, kalau begitu luar biasa. Terima kasih Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan sebelumnya Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi atas penjelasannya. Mudah-mudahan tahun ini menjadi evaluasi kita bersama agar tahun depan penyelenggaraan arus mudik dan juga arus balik menjadi jauh lebih baik dan juga tentunya kita bisa meningkatkan keamanan sehingga cita-cita zero accident ini benar-benar bisa terwujud. Terima kasih sekali lagi Pak Erick Thohir dan juga Pak Menhub Pak Budi Karya Sumadi. Salam sehat selalu Pak dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.